kalau nanti untuk intervensi dia untuk berulang-ulang gitu. Nah kalau kamu yang posisinya dari kanan, saya nggak boleh sebenarnya saya memposisikan diri ke kiri saya di sebelah kiri kan nggak boleh. Kamu yang sebelah kanan ini. Nah begitu. Ya. Ibu, silakan Ibu miring. Nah, ini maaf saya lupa tadi. Kalau intervensi, setiap pergantian posisi harus mata terpejam, tarik nafas. Perbedaannya dengan tes. Setiap pergantian baik kepala maupun badan. Ibu, minta tolong matanya terpejam. Kemudian nanti tarik nafas. Ibu tidur kiri ke kanan ya Bu. Ya, bisa sendiri. Boleh kalau misalnya bisa sendiri, miring. Mata terpejam, kemudian tarik nafas, miring, ya, buka. Nah lihat ini stagmusnya sampai hilang. Kalau dia perifer, maka 30 menit sampai 1 menit dia sudah hilang. Kalau dia pusat, maka lebih dari 1 menit baru hilang. Setelah hilang, Ibu mata terpejam, tarik nafas, tidur perlahan. Nah, tidur perlahan. Buka matanya, lihat stagmusnya sampai hilang, tergantung tadi kamu diagnosisnya sentral atau perifer. Nah, kemudian setelah itu Ibu minta tolong geser ke kanan sedikit, mata terpejam, ya, miring ke kiri, ya, mata terbuka, lihat stagmusnya sampai hilang. Kemudian setelah hilang, kemudian kita dudukkan. Perhatian caranya duduk kalau kita ingin membantu supaya juga badan kita nyaman, tidak terlalu capek. Bu, minta tolong ini kakinya diturunkan, kita instruksi saja. Ini nanti tangannya begini, Ibu untuk duduk. Kalau kita mau membantu, tangannya di leher. Kalau dia stroke, misalnya vertigo disertai stroke gitu ya. Maka ini diturunkan. Mata terpejam, tarik nafas, duduk. Ya. Sebelum duduk jangan terbuka dulu. Jadi duduk dulu baru dibuka matanya, lihat stagmusnya, hilang tanda. Kemudian setelah itu baru kita pindah ke kanan kan, bukan kiri. Kalau ini kita miring ke sini kiri, kanan. Mohon maaf Ibu, mata terpejam, geser ke kiri karena ini kurang. Iya, oke. Mata terpejam, miring ke kanan. Ya. Kemudian naik ke atas. Ya. Buka matanya sampai ini stagmusnya hilang. Ibu minta tolong nanti Ibu tidur tengkurap. Posisi tangan Ibu nanti posisinya ini tangan kedua tangan begini. Maaf, kepalanya tidak boleh menunduk, tidak boleh meletakkan begini. Jadi kepala agak tegak, posisi tangannya seperti ini. Ya, kamu lihat sebagai fisioterapis, kamu lihat matanya sampai ini stagmus hilang. Posisi tengkurap. Kalau dia bisa maju sendiri, maka dia posisikan tengkurap. Oke. Ya, mata terpejam, posisi kepala tengkurap. Ya, baru setelah itu buka matanya, lihat ini stagmusnya. Inilah satu siklus. Kalau tadi sentral, pertanyaanmu tadi kanan kiri, maka ganti yang kiri. Tapi kalau dia hanya yang kanan, mulai lagi yang kanan sampai betul-betul lama-lama nistagmusnya hilang. Gitu loh. Itu dalam kondisi yang kanan horizontal. Ya, kanan horizontal itu nanti ada dua. Ini yang satu yang disebut dengan treatment yang untuk kanan horizontal. Oke, nanti setelah ini apa? Miring lagi ke kondisinya ke sana lagi kan kondisinya, maka Ibu minta tolong mata terpejam, kemudian untuk miring ke sana Ibu ya, miring ke sana lagi ya, kemudian masih mata terpejam, ini masuk maaf ya. Kemudian ya, silakan Ibu untuk duduk, mata terpejam, tarik nafas, buka matanya, lihat stagmusnya sampai hilang. Nanti mungkin berapa kali Bu dosisnya tergantung tingkat beratnya si pasien. Kalau misalnya dia dalam kondisi perifer yang gangguan vestibularnya yang kayak gini tadi sampai muter itu ya agak lama, gitu kan. Tapi kalau dia gangguan vestibularnya sama-sama ke kanan tapi cuma potensinya hanya sedikit, ya bisa lebih cepat. Kayak gitu. Kembalinya nanti dicoba aja.
Namun kalau belajar mandiri, dicoba ini di treatment, kemudian nanti dites dengan kuku di atas mana. Nanti dia akan memperbaiki nggak posisinya, bahwa dia tetap tegak gitu loh, tidak mencong. Misalnya nanti diulang-ulang, gitu ya. Kemudian ada yang lagi, nah ini posisinya yang kanan, gitu ya. Jadi nanti perbedaannya dia ada posisi, perhatikan, mata terpejam, ini kemudian ke kanan, karena ini kanan, ya, oke, mata terbuka, ya dilihat ya, misalnya tetap selalu, kemudian ini kembali, kembali duduk, maksud saya, kembali duduk, lalu perhatikan, kalau kemudian dia sudah kita posisikan, kemudian dia dengan kondisi yang lurus, kemudian ini ada dirotasikan 45 derajat, jadi dia agak mundur, kemudian dikembalikan. Nah, kalau kembali di sini dia menunduk, jadi ada dua. Nanti kemudian dia buka matanya, nah sampai ditunggu nih punya hilang, baru kembali. Ada dua dulu, coba lakukan intervensi dua dulu. Ayo, yang nanti. Kuling. Kanan. Ingat kita mau treatment kanan, gitu ya. Ingat selalu berorientasi kalau ini yang disebut dengan apply maneuver untuk kanal vertikal. Dia yang mengalami masalah tadi berpotensi gangguan vestibular yang kanan, maka kita miringkan ke kanan. Perhatikan, miringkan ke kanan 90. Kemudian perhatikan pada saat kita untuk menidurkan, menjuntai lemas, ekstensi 30. Jadi posisinya dia dalam kondisi dia menuju ke atas, baru kemudian dia buka matanya. Ya, perhatikan nistagmusnya sampai hilang. Terus kemudian ini kembali. Ya, ini dia kalau kondisinya yang ke mana. Tapi apply maneuver itu ada dua gerakan. Yang pertama dia posisi tidurnya seperti ini, yang kedua, ya, dia memposisikan berlawanan dari yang sakitnya. Jadi kalau tadi dia kanan, maka ini mas, perhatikan, jangan menoleh dulu. Menoleh 45 derajat, ya, menunduk, lalu berlawanan. Jadi posisinya dia selalu menunduk, sehingga dia akan mengarah ke bawah. Baru buka matanya, oke, dilihat nistagmusnya sampai dia hilang. Kemudian ini kembali tidur, ini kembali duduk, ya, mata terpejam, ya, selalu perubahan posisinya seperti itu. Apply maneuver. Tapi ini kan mau ada pergantian bahwa ini tadi yang terlentang ke sana, terus ada yang miring. Namun yang terakhir yang disebut dengan Simon maneuver itu sekali treatment tidak boleh ada berhenti di duduk. Jadi dia langsung dari sini dia langsung ke sana. Jadi langsung. Jadi kondisinya perhatikan. Karena tadi dia yang kanan, ya, dia kondisinya yang kanan, maka menolehnya ke sisi yang sehat dulu. Perhatikan. Nah, Mas, menoleh ke sisi yang sehat 45 derajat. Kemudian dia otomatis pada saat miring dia akan tengadah nih, ya kan? Tengadah kan? Nah, kemudian pada saat dia balik ke sana, saat balik, ini ke sini langsung, saat menunduk, nggak berubah nih, nggak berubah, ya kan? Jadi langsung, set, lihat slide ibu. Jadi ada satu, langsung, posisi 1, 2, langsung. Terus kemudian balik itu mata terpejam, kembali lagi, tidak. Gitu. Jadi dia langsung. Inilah yang disebut dengan Simon maneuver. Kemudian habituasi kebiasaan itu adalah memberikan kepada pasien bahwa jangan sekali-kali melakukan tidur terlentang tanpa bantal atau bantal satu, jadi bantalnya harus 2. Kemudian kalau dia miring ke kanan lebih berpotensi terjadinya gangguan, maka mengurangi atau meminimalkan miring. Kemudian pada saat kalau dia lebih mudah jatuh, maka
jangan sering dalam kondisi melakukan aktivitas jalan terlebih dahulu supaya meminimalkan terjadinya resiko jatuhnya karena ada gangguan keseimbangan. Itu habituasi, dalam latihan habituasi yang dilatih dulu. Gitu? Ada pertanyaan? Ya, silakan.